bendung, kemudian ada saluran pembawa, bisa dinamakan dengan saluran primer, nanti cabangnya ada saluran sekunder gitu ya. Cabang dari saluran sekunder, saluran tersier, cabang dari saluran tersier ada saluran kuarter. Demikian juga untuk pembuangannya. Ya. Sampai nanti air itu sampai ke lahan pertanian atau sawah. Kalau saluran pembuang itu dari sawah dibuang ke saluran pembuang kuarter, masuk ke saluran pembuang tersier, masuk lagi saluran pembuang sekunder, masuk lagi ke pembuang primer, dan ke sungai kembali atau ke laut atau kemana gitu ya. Nah, ini tidak jauh berbeda dengan tadi konsepnya. Ini misalkan bendung, ini simbolnya seperti ini. Nanti di pertemuan keberapa simbol segala macamnya ada. Kemudian ini saluran primer. Ini tertulis 10.000 hektar pada ruas saluran primer pertama. Ini artinya bahwa saluran ini akan melayani sawah seluas 10.000 hektar. Ya, jadi semua yang ada di bawahnya ini adalah yang dilayani oleh saluran ini. Kemudian yang saluran primer 1 yang tengah ya, ini kan tertulis 6.000 hektar. Berarti saluran ini melayani luasan lahan sebanyak 6.000 hektar. Jadi di luar yang ke bawah ini, saluran sekunder 4.000 hektar ini. Berarti semua masuk ke sini. Ya. Demikian juga yang 4.000 hektar, 1.000 hektar, dan seterusnya. Kemudian jaringan saluran irigasi tersier. Tadi kan utama, tersier. Ini membawa air dari bangunan sadap tersier di jaringan utama ke dalam petak tersier, lalu ke saluran kuarter. Jadi dia membawa air dari saluran sekunder ke saluran kuarter. Kemudian saluran kuarter itu membawa air dari saluran sekunder untuk dibawa ke sawah atau lahan pertanian. Itu prinsip utamanya. Nah, kemudian jaringan pembuang, saya ceritakan tadi, ada pembuang kuarter, itu membuang dari lahan pertanian sawah ke saluran. Kemudian beberapa saluran kuarter itu akan masuk ke induknya lebih besar, saluran pembuang tersier. Kemudian beberapa tersier akan masuk ke induknya lagi, saluran pembuang sekunder. Kemudian dari sekunder itu bisa ke induknya lagi, bisa juga ke pembuangan akhir, tergantung dari kondisi setempat. Jadi kalau sekunder ini masih ada beberapa cabang, kemudian dikumpulkan lagi ke saluran lebih besar, pembuang primer. Baru nanti dibuang ke pembuangan akhir, bisa sungai, bisa laut, bisa rawa, atau yang lain gitu ya. Nah, kemudian bangunan utama, karena kan ini merupakan bagian dari jaringan, didefinisikan sebagai kompleks bangunan direncanakan dan di sepanjang sungai. Jadi ini biasanya bangunan utama ini pada sungai atau sekitar sungai di mana bendung itu dibuat, karena pada bendung tersebut ada banyak fasilitas yang tentunya itu merupakan bagian dari bangunan utama. Salah satunya adalah kantong lumpur gitu ya. Kantong lumpur itu tujuannya adalah menyaring atau mengendarkan sedimen agar yang terbawa ke lahan pertanian atau sawah itu seminimal mungkin, itu tujuannya. Nah, ada bangunan olah itu untuk menghancurkan energi, jadi bendung itu biar tidak jadi gerusan yang besar di hilir yang membahayakan dari
bendungan tersebut, maka dibuat kolam olah ya. Nah, nanti Anda belajar lebih detail itu pada waktu Pak Sarino untuk bangunan utama. Baik itu bendungnya, kantong lumpurnya, tanggul banjir, dan lain-lain yang berada di bangunan utama. Nah, kemudian bangunan sendiri itu ada yang bangunan atau bendung tetap, ada yang bendung gerak, ada yang bendung karet. Tentunya itu tujuan utamanya adalah sama, untuk meninggikan muka air agar bisa masuk ke jaringan irigasi. Ya. Nah, kemudian kalau bendung tetap itu dibangun, jadi ada entah itu beton bertulang langsung melintang gitu ya, melintang sungai, kemudian airnya naik dimasukkan. Nah, tapi kalau bendung gerak, dia dilengkapi dengan pintu-pintu untuk mengatur. Ini memang lebih baik, tapi lebih rumit dalam pengoperasiannya. Ya karena kan harus ada yang mengoperasikan pintu-pintu tersebut, otomatis akan mempersulit. Tapi kalau itu sudah diorganisasi, sudah dibuat aturannya jelas, saya kira tidak ada yang sulit gitu ya. Nah, kelebihannya lagi, ini bisa diatur kalau misalkan bendung itu ternyata kurang tinggi, mau ditinggikan lagi biar debitnya lebih banyak, itu bisa ditutup gitu ya. Nah, contohnya untuk bendung gerak, ini saya ambil dari YouTube, nggak ada masalah. Dan bukan di sini, karena saya mau ambil di Perjaya itu kurang begitu jelas gitu ya, videonya. Paling nggak kamu tahu gambarannya. Mudah-mudahan bisa dilihat ya. Nah, ini bendungnya. Jadi dia bangunan melintang, kemudian ada pintu-pintunya. Ini sih Pak, masih di slide sebelumnya Pak. Masih di PPT Pak ini. Oh, nggak bisa langsung ya. Mana caranya ya? Atau harus Sepertinya harus share ulang dulu Pak. share ulang terus video gitu, apa bisa ya? Bentar dulu, kalau nge-share video itu gimana caranya? Bentar dulu. Kalau bisa, masih saya coba dulu. Kalau bisa ini ya. Nah, kalau ini bisa nggak? Bisa nggak? Dari buka videonya, itu berarti nggak mau. Masalahnya itu. Dan dulu. Bentar dulu. Ini mudah-mudahan bisa ini. Sudah terlihat ya? Sudah Pak. Sudah Pak. Nah, oke. Kamu
Nah, itu tadi adalah contoh bendung gerak ya, bendung gerak multifungsi. Nah, kalau yang di Perjaya itu bendung gerak tapi hanya berfungsi meninggikan muka air. Kita lanjutkan. Nah, kemudian tadi ada bendung tetap, ada bendung gerak, ada bendung karet. Jadi dalam meninggikan muka air, dia menggunakan karet untuk menutup dan membukanya. Jadi karet itu bisa dikembangkan dan dikempiskan sesuai dengan kebutuhan. Nah, kita dulu, ini contohnya. Nah, ini di Jawa Barat ya. Nah, ini yang nah, karena ini yang sebagai reporter atau yang ngasih informasi ini bukan dari pendidikan atau dari PU, sehingga dia kemana-mana. Jadi prinsipnya di sini ada karet di tengah ini ada karet, di mana karet ini bisa dikembangkan, bisa dikempiskan. Itu dinamakan bendung karet. Tentunya ini ditopang, didasari dengan beton bertulang, kemudian di kiri kanan ada beton bertulang. Jadi prinsipnya seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian di dalam sistem jaringan itu dilengkapi juga dengan bangunan bagi dan sadap. Biasanya bangunan bagi terletak di saluran primer dan sekunder. Pada satu titik cabang berfungsi untuk membagi. Ya, fungsinya adalah untuk membagi. Sedangkan bangunan sadap tersier mengalirkan air dari saluran primer ke sekunder ke saluran tersier penerima. Bangunan sadap ya. Oke. Bisa juga bangunan bagi dan sadap digabung jadi satu. Bisa juga dipisah ya, bagi di saluran tersier membagi saluran ke yang lebih kecil, 2 atau lebih ya, bisa 2, bisa 3, bisa 4 ya. Nah, kemudian untuk peta nanti kamu juga merencanakan ya. Diperlukan data topografi. Biasanya yang digunakan di sini adalah peta kontur atau topografi. Saya pikir Anda sudah familiar karena sudah ngambil mata kuliah survei dan pemetaan, sudah praktikum, sudah menggambar, harusnya membaca lebih mudah, gitu ya. Kalau bisa membuat, pasti bisa membaca. Bisa membaca, belum tentu bisa membuat, gitu ya. Jadi, karena grade-nya itu lebih rendah membaca itu dibandingkan membuat, jadi saya simpulkan Anda sudah nggak ada kesulitan untuk membaca topografi karena sudah pernah membuat ya. Kemudian gambar perencanaan yang sudah ada atau purna laksana.
jaringan utama. Jadi kalau misalkan itu jaringan sudah ada, Anda tinggal perbaikan atau pengembangan, tentunya itu harus ada, gitu ya. Kalau nggak ada kita bingung, khawatirnya numbur bangunan yang lama, ya harus ada, gitu ya. Kondisi hidrometeorologi untuk menentukan kebutuhan air dan pembuangan. Jadi ada data hujan, ada data klimatologi atau data debit untuk neraca air, debit andalan dan seterusnya, gitu ya. Kemudian genangan atau kekeringan terjadi secara teratur, jadi kita bisa menggunakan untuk perencanaan itu. Misalkan genangan permanen 6 meter, kan nggak bisa dipapain, gitu ya. Bisa, tapi biayanya sangat mahal. Kemudian aspek-aspek operasi itu nanti ya, nanti itu karena kan terkait dengan kemudahan dalam mengoperasikan, tentunya kan diserahkan sebagian itu ke masyarakat, ya tentunya dibuat yang simple ya. Kemudian ini sudah dijelaskan tadi, topografi menentukan layout peta. Peta-peta tersier, sekunder, primer, kemudian membuat tras salurannya, saluran primer, sekunder, tersier, kuarter, demikian juga untuk saluran pembuangnya dari pembuang kuarter, tersier, sekunder, primer sampai ke pembuangan akhir. Itu fungsinya. Jadi kalau nggak ada peta topografi, nah susah, nggak bisa gitu ya, berhenti ya. Jadi peta itu harus mencakup informasi berkenaan dengan garis kontur. Jadi ada garisnya menunjukkan ketinggiannya. Batas-batas peta sawah itu nanti yang mau direncanakan kalau belum ada. Tapi kalau sudah ada terlebih dahulu berupa perencanaan pengembangan, jadi yang lama sudah ada batas peta sawahnya. Kemudian tata guna lahan tanah, ya harus jangan sampai kamu merencanakan saluran irigasi pada kuburan misalkan gitu ya. Jadi harus jelas, oh ternyata memang lahan pertanian. Kuburan kamu gusur jadi lahan pertanian, nah ribut nanti ya. Saluran irigasi, pembuang dan jalan yang sudah ada beserta bangunannya. Ini kalau kondisi existing ya. Batas administrasi, desa, kampung, rawa dan kuburan bangunan lain kalau memang ya. Nah, ini untuk detailnya, untuk apa namanya? Perencanaan detail. Jadi dikategorikan menjadi medannya sangat datar, datar bergelombang terjal ya, atau kemiringannya ini, skalanya ini, interval konturnya ini. Interval beda konturnya ya. Jadi kalau Anda beli dari Bagus Surtana dulu, kalau sekarang apa namanya big, itu kan skalanya sangat kecil ya, 1:50.000. Nah itu nanti beda tingginya bisa 1,25 meter, nggak bisa. Makanya di dalam perencanaan ini harus diukur ulang atau digambar ulang. Nggak bisa Anda menggunakan data dari hasil beli tersebut, harus diukur lagi. Kemudian digambarkan peta topografinya. Baik itu yang untuk layoutnya maupun yang detailnya itu harus tersedia petanya. Tanpa peta nggak bisa, ya. Nah, kemudian pembagian air ke peta itu ada jenis pengaliran secara terus-menerus. Ini biasanya kalau airnya berlebih ya, airnya berlebih, kemudian dilakukan pada irigasi sederhana biasanya ini. Kemudian rotasi permanen. Nah, rotasi permanen ini biasanya kalau ketersediaan airnya terbatas, jadi giliran. Jadi
Mungkin blok A dulu untuk hari Senin, blok B hari Selasa, blok C hari Rabu. Karena dengan adanya rotasi ini atau giliran ini, maka kebutuhan puncaknya bisa diminimalkan. Dan otomatis dimensi saluran juga lebih kecil. Tapi ada masalahnya. Masalahnya di sini adalah soal pengaturannya. Nah, banyak masalah dengan adanya rotasi ini. Kadang-kadang masyarakat tuh tidak bisa diatur kadang-kadang ya. Nah, ini kan menimbulkan masalah baru. Ujungnya adalah masalah sosial. Kemudian bisa juga kombinasi antara pengaliran secara terus-menerus dan rotasi. Ini biasanya kalau ketersediaan airnya cukup banyak, sehingga bisa dilakukan. Kalau pertama tadi melimpah, yang kedua terbatas airnya, yang ketiga cukup banyak tapi tidak melimpah, gitu ya. Nah, layout peta tersier, aspek yang dipertimbangkan adalah luas peta. Nanti kamu menentukan batas peta tersier, bentuk opsional, kondisi medan, jaringan irigasi yang ada, kalau itu ada, operasi jaringan nantinya, dia nantinya. Ini peta ideal jika masing-masing pemilikan sawah memiliki pengambilan sendiri dan dapat membuang kelebihan air langsung ke jaringan pembuang. Jadi si pemilik sawah ini langsung bisa akses ke ini ya, pengambilan dari saluran yang disediakan, dan apabila kelebihan air dia langsung bisa dibuang ke saluran pembuang. Itu untuk peta tersier yang ideal. Nah, ini contohnya kalau Anda lihat yang atas ini adalah saluran tersier, kemudian dibagi ke saluran kuarter itu yang ke bawah. Nah, saluran kuarter ini akan mengairi ke kiri dan ke kanan, itu langsung lahan pertanian. Nah, kemudian kelebihan airnya, misalkan ambil yang kiri atas ya, maka kelebihan airnya bisa langsung dibuang ke saluran kuarter pembuang ini. Kemudian dikumpulkan menjadi saluran tersier pembuang. Demikian juga untuk peta-peta yang lain, ya. Nah, ini sebagai ilustrasi atau gambaran. Ini kalau kita lihat lebarnya 40 meter, kemudian panjangnya 100 meter. Jadi ini 4.000 meter persegi ya luasannya. Berarti masuk. Karena kalau luas yang diizinkan itu adalah 50 hektar per peta tersier ya. Itu kalau untuk kondisi khusus itu boleh sampai 75 hektar. Ini kan harus ditotal karena satu peta tersier, jadi kan tersier ya. Ini belum digabungkan semua baru peta tersier. Nah, nanti kamu akan merencanakan ini. Kita lihat. Nah, ukuran optimum satu peta tersier adalah, ini bukan maksimum ya. Jadi diusahakan di bawah 50, tapi kondisi khusus boleh 75. Kondisi khusus ya. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain, akhirnya bisa 75. Tapi kalau bisa di bawah 50. Peta tersier yang berukuran kecil, efisiensi irigasinya lebih tinggi dibanding dengan peta tersier berukuran besar. Hal ini karena, nah ini ya, diperlukan lebih sedikit titik pembagian. Saluran yang lebih pendek, kehilangan airnya kan juga lebih sedikit. Ya, salurannya itu panjang banget, itu kan kemungkinan terjadi rembesan, bocoran itu kan semakin banyak. Lebih sedikit petani yang terlibat, jadi kerjanya
lebih baik. Karena kan kalau satu petani dibanding dengan 100 petani, kan pasti mudah satu petani. Kehilangan airnya juga lebih sedikit ya. Pengaturan airnya lebih baik ya, karena kan tadi hanya sedikit. Perencanaannya lebih fleksibel. Nanti kalau ada merencanakan darurat nggak bisa di bawah 50, sampai 75 diperbolehkan ya. Tapi jangan sampai lebih dari 75. Nah ini ya, ukuran peta tersier itu idealnya di bawah 50, tapi 75 masih diizinkan kondisi tertentu. Nah, ukuran kuarter itu 8-15. Nah, ini tidak masuk ke tugas kamu, karena kalau itu masuk sangat banyak sekali ya. Kemudian panjang saluran tersier kurang dari 1.500 meter atau 1,5 kilo. Panjang saluran kuarter kurang dari 500 meter. Jarak antar saluran pembuang kurang dari 300 meter. Nah, prinsip-prinsip ini kamu pegang nanti untuk modal perencanaannya. Batas peta diusahakan batas peta tersier terletak dalam satu daerah administrasi desa. Jadi sedapat mungkin jangan istilahnya sebagian masuk desa ini, sebagian masuk desa ini, akan menyulitkan nantinya di dalam operasionalnya. Kemudian untuk batas peta kuarter biasanya berupa saluran irigasi dan pembuang ya. Identifikasi daerah yang tidak diairi, tentunya nanti kalau Anda merencanakan, belum tentu semua tempat itu bisa diairi. Tentunya harus diidentifikasi terlebih dahulu. Hal-hal terkait satu, tanah tidak cocok untuk pertanian. Nah, ini biasanya sudah dilakukan oleh pihak pertanian, orang-orang pertanian yang dinamakan dengan kesesuaian lahan. Nah, lahannya nggak sesuai berarti sudah langsung ditinggalkan. Muka tanah terlalu tinggi, nah, misalkan elevasi airnya hanya plus 10, kemudian muka tanahnya plus 20, kan nggak mungkin diairi. Tentunya itu nggak bisa secara gravitasi. Nah, ini jadi pertimbangan. Kemudian tidak ada petani penggarap. Nah, nggak ada gunanya direncanakan bagus-bagus, lengkap-lengkap, yang ngerjakan nggak ada. Ya. Kemudian tergenang air. Nah, kalau genangan air itu kecil, sebentar, yang tidak menyebabkan tanaman pertanian tidak mati, ya nggak masalah sebetulnya. Tapi kalau genangannya permanen, 6 bulan, setahun, tingginya tidak main-main, misalkan 3 meter, 10 meter, kan nggak bisa. Tapi kalau genangannya hanya mungkin sejam, 2 jam, tingginya hanya 10 cm, 20 cm, nggak masalah, bisa. Kemudian laju perkolasi lebih dari 10 mm per jam. Jadi misalkan tanah itu berpasir, berkerikil, yang laju infiltrasinya, perkolasinya sangat tinggi. Jadi kan air itu nggak sempat berhenti, jadi langsung begitu dikasih air langsung habis, air habis. Jadi, otomatis kan itu akan sangat mempengaruhi dari tumbuh kembangnya tanaman pertanian tersebut. Jadi itu perlu dipertimbangkan. Kemiringan tanah lebih dari 5%. Jadi kalau terlalu miring, nanti kan tentunya banyak bangunan ya. Nah, untuk mengurangi erosi, salah satunya adalah bangunan terjun. Ini otomatis kan biayanya lebih besar. Ini juga perlu dipertimbangkan apakah dilanjut direncanakan atau mencari tempat yang lebih datar gitu ya. Pembuangan yang jelek dan tidak bisa diperbaiki, ya, misalkan untuk membuang itu nggak ada tempat ya, jadi sangat sulit atau biayanya sangat mahal, itu juga dipertimbangkan untuk direncanakan.
biaya pelaksanaan jaringan irigasi terlampau tinggi, ini juga jadi pertimbangan. Kalau kira-kira tidak sangat urgent, ya ditinggalkan, cari tempat yang lain gitu ya. Nah, kemudian tadi kan peta tersier, ini peta sekunder. Peta sekunder terdiri dari peta tersier, beberapa peta tersier, yang kesemuanya dilayani oleh satu saluran sekunder, dinamakan dengan peta sekunder. Atas peta sekunder pada umum berupa tanda topografi yang jelas, misalkan saluran pembuang, gitu ya. Luasnya bisa berbeda-beda tergantung lokasinya. Kalau datar mungkin lebih luas, kalau mungkin agak miringnya tajam, itu lebih sempit dan seterusnya. Kemudian ini yang perlu diperhatikan, saluran sekunder sering terletak di punggung medan. Kenapa sih kok harus di punggung? Anda bisa bayangkan, kalau Anda membuat saluran itu di lembah atau di cekungan, nah gimana memasukkan air ke sawah? Masuk harus dipompa lagi. Makanya diusahakan itu harus tempat yang tinggi, sehingga tinggal Anda membuka pematang, buka pintu, langsung mengalir. Ya. Nah, sedangkan untuk pembuang, itu jangan diletakkan di punggung, jangan tempat tinggi. Gimana bisa membuang air kalau tempatnya tinggi? Tentunya harus diletakkan pada tempat yang lembah atau rendah. Itu prinsip yang harus dipegang. Kemudian peta primer terdiri dari beberapa peta sekunder, jadi gabungan dari peta-peta sekunder tadi. Jadi peta sekunder gabungan dari peta-peta tersier. Ya. Kemudian daerah di sepanjang saluran primer sering tidak dapat dilayani dengan mudah dengan cara menyedap air dari saluran sekunder. Jadi dimungkinkan, diperbolehkan itu nyadap dari saluran primer tersebut untuk mengairi di sekitar saluran primer. Dibolehkan ya. Ada dua hal yang perlu dipertimbangkan dalam membuat tras saluran, membuat saluran, entah itu primer, sekunder, tersier, dan seterusnya. Daerah yang sudah diairi. Nah, ini kan. Jadi kalau daerah yang sudah ada jaringan irigasinya, ya paling kan itu perbaikan. Jadi ya jangan dirubah, itu paling hanya diperbaiki saja, diperlebar, diperdalam. Jangan sampai Anda membuat jaringan baru, nah ini biayanya mahal. Kemudian daerah yang belum diairi, nah ini Anda lebih fleksibel dalam merencanakan. Ya, tentunya mengikuti kaidah-kaidah yang saya sampaikan tadi. Untuk saluran pembawa, ya usahakan di punggung, di daerah yang tinggi. Untuk pembuang ditempatkan pada saluran di tempat yang rendah atau lembah, gitu ya. Sedapat mungkin mengikuti batas sawah, karena kalau Anda membuat saluran, motong punya satu orang, jadi sebagian itu terpotong oleh saluran tersebut sehingga dari kanan kiri gitu ya, itu diusahakan dihindari, tapi kalau terpaksa ya namanya juga terpaksa. Rencanakan saluran irigasi pada punggung medan dan pembuang pada daerah lembah, sama seperti ini. Hindari persilangan dan pembuangan, hindari, tapi kalau terpaksa boleh. Misalkan nanti persilangan, berarti harus ada talang itu saluran di atas saluran di atas saluran. Nah, sama seperti jalan tol. Di atas jalan itu kan ada jalan lagi, penyeberangan. Seperti itulah. Kemudian kalau saluran, di bawah saluran juga bisa, namanya dengan sipon. Gitu ya. Tadi talang di sipon.
Kemudian hindari saluran irigasi dapat mungkin mengikuti kemiringan medan. Jadi untuk meminimalkan biaya. Walaupun nanti ada perlakuan khusus kalau kita mengikuti medan, misalkan terlalu curam, biar terjadi gerusan yang besar, maka dibuat terjunan, ya. Hindari pekerjaan yang besar. Kenapa? Ujung-ujungnya biaya, sampai kita itu biayanya terlalu besar, gitu ya. Batasi jumlah bangunan kalau memungkinkan. Yang jelas kalau bangunan banyak itu kan biayanya juga banyak, perencanaannya banyak, gitu ya. Pelaksananya banyak, jelas duitnya lebih mahal, lebih banyak. Kalau bisa lebih sedikit, kenapa tidak? Tapi kalau terpaksa nggak bisa, ya nggak bisa dibatasi. Gitu. Nah, kemudian lewat di berbagai tipe medan, ini ada terjal, bergelombang, berombak, sangat datar, tentunya dengan kriteria kemiringan itu ya. Ya, layout pada medan terjal sangat rawan terhadap bahaya erosi. Ya, itu ya, yang perlu diperhatikan adalah terjal itu nanti kan miringannya curam, air mengalir itu sangat deras sekali, sehingga kan terjadi erosi, entah itu di saluran, entah di permukaan, entah itu di dasar atau di dinding saluran tersebut. Nah, itu kan harus diperhatikan. Ini ada contoh untuk saluran di medan terjal. Ini ada saluran primer, ada saluran sekunder, ada saluran tersier, gitu ya. Kalau Anda lihat di sini petaknya cenderung memanjang ke arah topografi. Ini dengan tujuan untuk mengurangi gerusan pada permukaan lahan atau sawahnya. Nah, kemudian di sini untuk saluran tersier itu kan yang sebelah ini saluran tersier ya. Ini ada T1 ini membagi dari tersier ke kuarter, T2, T3 dan seterusnya sampai K1 bangunan akhir. Nah, tentunya ini nanti kalau beda elevasinya, kalau lihat konturnya ini kan 95. Ini yang atas berapa ya, tak kelihatan ya. Topografinya hilang. Nah, kalau terlalu besar, ada kemungkinan ini adalah dibuat terjunan, karena sampai saluran ini akan tergerus sangat hebat gitu ya, karena sangat curam. Dari T1, T2, T2, T3, T3, T4, T4, K1. Ya, ini model pertama untuk terjal. Kalau kedua juga sama prinsipnya, jadi dia saluran kuarter itu mengikuti topografi, ya. Sedangkan tersier dia motong topografi. Ini untuk medan terjal ya. Agak terjal, nah agak terjal ini lebih fleksibel, jadi masih bisa mengikuti yang tadi, jadi mengikuti topografi untuk tersiernya, tapi lebih pendek dibandingkan tadi. Tersiernya motong topografi ya. Ini terus agak terjal 2, ini juga mirip-mirip seperti itu. Kemudian datar, nah ini saluran tersiernya tidak motong topografi ya. Kalau lihat ini 20 elevasinya 25 26 itu jaraknya sangat jauh. Jadi relatif datar. Jadi cara penempatan tras salurannya seperti itu. Kemudian ada rawanya kalau itu ada gitu ya. Nah, kemudian kalau jaringan itu ada kolam ikan, sebetulnya untuk airnya itu yang bertanggung jawab adalah dinas pengairan, ya. Jadi kita harus rencanakan sekalian, jangan sampai nanti
terjadi alih fungsi lahan seperti yang ada di Musirawas, itu nanti berdampak terhadap ketersediaan air, kebutuhan air yang membengkak, nah, terjadi defisit. Tapi kalau sudah direncanakan dari awal itu akan lebih baik. Nah, kemudian ada beberapa budidaya ikan air tawar, bisa kolam biasa. Jadi kecepatannya rendah, memerlukan air segar 5-10 dari volume kolam per hari. Jadi ini nggak terlalu banyak lah airnya itu. Ini pengembang biak ikan bersamaan dengan pengelolaan padi. Jadi prinsipnya harus direncanakan di awal, jangan sampai tengah jalan berubah gitu ya. Kemudian keramba di saluran di sungai, tentunya itu harus dikaji apakah keramba segala macam akan mengganggu kapasitas dari saluran, karena ada beberapa kajian itu menyebabkan kapasitasnya mengecil, terjadi banjir, musim penghujan itu harus dikaji ulang. Kemudian kalau menggunakan kolam air deras, kemudian tanggul diperkuat beton, pasangan, itu penggantian airnya setiap hari dan sangat besar. Ini yang bikin terjadi defisit pada neraca airnya. Ya, kolam air deras, debitnya tinggi, diganti secara terus-menerus. Nah, ini kan apabila tidak dikembalikan jaringan irigasi, kan air irigasi habis. Ke sini semua. Ya paling tidak itu mengurangi puluhan, ratusan hektar yang harusnya lahan pertanian itu bisa diairi, kesedot ke sini semua. Itulah yang menyebabkan masalah sosial. Nah, ini tentunya ini agak lebih sulit ya, tidak tercemar oleh limbah atau pestisida. Nah, di mana biasanya di lahan pertanian itu kan akrab ya dengan namanya pestisida. Itu kan tentunya harus direncanakan dengan baik, kecuali kalau menggunakan bahan organik agak lain. Nah, ini contoh untuk gambarnya, layoutnya. Jadi kolam ikan dia nyatu dengan jaringan irigasi. Oke, kita masuk ke tugas. Kita satu-satu. Tugas dulu. Nah, ini adalah masing-masing mahasiswa dengan petanya. Nanti kita lihat ya, ada 1, ada 2 peta. Misalkan Muhammad Alif, dia petanya peta 1, bendungnya bendung 2, awal tanamnya adalah November periode kedua, nanti asistennya adalah Amri Sahrul, kemudian dosen pembimbingnya adalah Pak Sarino. Kemudian Wensen itu petanya 2, bendungnya ketiga, periodenya untuk awal tanam November 1, kemudian asistennya Driansah Catur, kemudian pembimbingnya saya, gitu ya. Terus ini sudah ada semua, sudah saya share di e-learning, Anda bisa download nantinya.
Oke. Kemudian data tadi kan peta ya. Ini peta 1. Ini bisa dilihat ya. Biar nggak bingung. Nah, ini peta 1. Ini terlalu besar ya. Ini. Nah, ini untuk blok ini saya ada filenya sendiri, ada ukurannya. Ini hanya untuk ilustrasi aja, untuk ini judul di bawah ini. Nah, nanti kalau nggak dibuat, biasanya mahasiswa sukanya naruhnya sembarangan. Ada yang nggak bisa lihat. Oh, belum ya? Oke. Nah, ini ya. Nah, ini ada peta topografi. Ini di kanan bawah. Ini kan saya kasih blok ya. Nanti kamu menempatkan di sini. Sedangkan ukurannya saya sertakan di file rombongan tugas. Itu kan banyak filenya. Entah berapa, ada 8 kok 9 kok 10 gitu ya, file. Nah, ini adalah tugas 1 seperti saya sebutkan tadi. Ada yang 1, ada yang 2 untuk tugas. Kemudian untuk bendung itu ada bendung 1, 2, dan 3. Kalau yang ke bagian 1 ya berarti mulainya bendungnya di sini, gitu ya. Kemudian kalau bagian 2 ya 2 di sini, 3 di sini. Ya. Nah, ini peta topografi ini nanti ada ketentuannya untuk ketinggian dari konturnya. Kemudian di tengah ini ada jalan kereta api double track ya. Double track, kemudian ada kampung. Nah, Anda disuruh merencanakan jaringan irigasi di tahap awal ya, jaringan dulu. Nanti kan baru menghitung kebutuhan air, saluran, dan seterusnya. Ini targetnya minggu depan, pertemuan ketiga, Anda itu sudah menggambarkan draftnya. Ya. Kalau draft boleh Anda cetak, di print boleh, langsung di AutoCAD juga boleh, gitu ya. Finalnya nanti, ini baru draft dulu, nanti setelah saya koreksi, saya kalau ada kesulitan ya, nanti bisa baru dipermanenkan. Nah, sesuai dengan prinsip tadi, karena nanti kan kalau lihat gambar ini semakin ke bawah, semakin ke atas ya, semakin ke atas itu adalah semakin rendah. Makanya bendungnya taruh di sini. Nah, salurannya kan ini yang kecil, semakin ke bawah semakin besar. Nah, kemudian berarti alirannya adalah dari sini ke sini. Aliran air sungai, kemudian dari sini ke sini, ya. Nah, sesuai dengan prinsip tadi bahwa saluran sekunder itu kan melewati punggung. Nah, Anda harus bisa menerjemahkan ini. Punggung itu yang mana? Coba salah satu ya. Muhammad Rizal Fikri. Kalau membuat saluran di punggung itu di mana kira-kira? Paham nggak baca topografi ini? Anggap ini tinggi, ini ke bawah. Ya.
Kurang paham, Pak. Oh, kamu apa belum ngambil survei pemetaan? Kamu sudah bisa gambar topografi kan? Sudah praktikum kan? Atau jangan-jangan belum ngambil nggak susah memang. Tapi kalau udah ngambil, kamu kan sudah gambar peta topografi. Gambar itu lebih sulit daripada membaca. Kalau sudah bisa membuat, misalkan Anda membuat gedung, gambar gedung, bisa membuat secara detail gitu ya. Bacanya kan lebih mudah. Dibanding kamu membaca, belum tentu bisa membuat. Nah, gitu ya. Kamu sudah praktikum dan buat peta topografi kan? Termasuk yang lain. Coba Ade Nurisa, Muhammad Ade Nurisa. Sudah praktikum belum? Halo, Ade Nurisa, Muhammad. Nah, kemana dia? Benson, coba Benson. Nah, kamu kemarin sudah ambil survei pemetaan kan? Sudah belum? Nah, sudah praktikum kan? Nah, sudah membuat peta topografi kan? Nah, harusnya kalau sudah itu bisa membaca. Kalau lihat gambar ini, yang posisi punggungnya yang mana? Caranya gimana? Ayo. Jadi, kamu belajar membayangkan garis-garis ini ke nyata. Di mana punggung, di mana lembah. Punggung itu lebih tinggi posisinya dibanding yang lain. Ya, bukit, tapi kalau bukit kan terlalu tinggi. Ini kan tanahnya kan tidak berbukit seperti itu. Nah, Anda kan harus Nah, gini ya, saya ajari dikit. Ini kan ada sungai yang warna biru. Ya, warna biru. Kemudian caranya kamu potong. Mau potong, ntar dulu ya, mana ya? Kau potong. Anggap aja seperti inilah. Ya, potong seperti ini ya. Nah, anggap seperti ini. Ini anggap elevasinya insert ya. Ini elevasinya anggap 10. Nah, kalau ini ya, ini anggap elevasinya ini adalah 10 ya. Jadi 10 meter dari MSL. Kemudian di sini adalah berapa? 9. Kalau Anda motong seperti ini, berarti ini kalau bentar dulu untuk gambar mana ya? Jadi kan yang ini kan elevasinya adalah tadi 10. Ini 10. Elevasi di sini berapa?
ini kan 10 elevasinya, ini 9. Nah, elevasi sini berapa kira-kira? Nah, kalau 9 komaan. kamu gambarkan, berarti ini kan daerah ini kan berarti seperti ini. Ini 10, ini 10, ini 9. Posisi di sini adalah 9. Benar nggak? Bisa dipahami? Kalau ini kamu potong seperti ini, lurus ya, salah ya. Ini taruhlah berapa ini? 10 ya. Ini 10 kan? Ini kan sama dengan garis ini. Ini juga 10. Ya. Terus ini berapa nih? Potongan di sini. Nah, bentuknya kan seperti ini kan? Nah, berarti ini yang punggung, ini yang lembah. Berarti yang bentuknya ke atas ini, berarti punggung seperti ini. Yang bentuknya ini, berarti lembah seperti ini. Berarti saluran untuk, dulu, untuk saluran primer, nanti Anda mengikuti garis kontur. Garis kontur berarti misalkan satu ini ya, berarti mengikuti ini, tapi ada kemiringan. Ada kemiringan ke bawah sini, ada kemiringan. Makin ke sini makin, ini kan saya agak susah garisnya. Jadi ada kemiringan, ada jarak. Jaraknya di sini lebih besar daripada jaraknya sini. Lebih besar dari jaraknya ke sini lagi. Semakin ke hilir jaraknya lebih besar gitu ya. Terus kemudian untuk saluran sekunder itu diletakkan di punggung. Berarti punggungnya mana? Tadi ke yang bentuknya seperti ini. Nah, ini ada. Nah, ini saluran sekunder. Saluran sekundernya. Satu. Kemudian ini punggungnya lagi. Di saluran sekunder 2. Nah. Kemudian yang bentuknya mirip dengan sungai, berarti lembah, berarti ini saluran warnanya lain, nanti merah. Ini adalah pembuang. Nah, sekarang untuk membagi air ini, berarti kan di sini ada bangunannya. Nanti ada bangunan bagi. Di sini ada bangunan bagi. Ya. Nah, kemudian sesuai prinsip tadi bahwa petak tersier itu kan berapa? 75. Jadi kamu buat petanya. Nah, misalkan petanya seperti ini. Jadi inilah petak pertama. Ya. Itu petak tersier pertama. Kemudian sampai di sini, ini petak tersier kedua. Nah, kemudian ini ada, bentar, ini kan nanti akan mengairi ke sini, simbolnya, ini mengairi ke sana. Nah, gitu ya. Ini ada petak lagi. Nah, gitu ya, petak lagi. Dan di sini ada petak lagi, gitu ya. Nah, seperti itu. Berarti ini adalah saluran sekunder 1, ini saluran sekunder 2, ini pembuang, dan ini mungkin ada saluran sekunder ketiga, gitu ya. Nah, ini kan di sini ada bangunan lagi tadi, ada bangunan lagi. Ini kan untuk mengairi sini dan mengairi sini, gitu ya. Simbolnya seperti ini. Kemudian di sini ada bangunan lagi. Misalkan ini ternyata kampung, kamu boleh menerjang kampung, misalkan buat saluran di tengah kampung, tapi yang enggak motong rumah penduduk juga boleh. Nah, di sini gimana caranya? Oh, ternyata ini sangat sulit kamu membuat bangunan baginya. Bisa kamu bangun bagi di sini. Nah, karena di sini berarti dibuat petak lagi, petaknya di sini. Ini ada petak lagi di sini. Nah, ini petak lagi baru ya, petak tersier. Berarti ngairi ke sini. Ini. Nah, karena ini
tidak bisa diairi dari bangunan yang, kecuali kalau ini dibuat di samping ini, kamu buat bangunan bagi untuk mengairi ke sini. Nah, gitu ya. Boleh. Bisa. Tapi kalau misalkan enggak, ini kamu tandai, mungkin ini adalah pekarangan. Ada simbolnya sendiri nanti. Nah, ini juga enggak diairi. Misalkan kamu simbolkan apa nanti. Nah, ini dilihat di KP, itu ada contoh untuk simbol-simbolnya. Nah, ini untuk saluran pembuang. Pembuang ini kan biasanya gambarnya, karena kalau di Zoom ini nggak bisa pilih warna ya. Gimana cara milih warna ini? Bisa. Jadi tadi kan ini batasnya, batas petanya. Air yang mengalir dari sini kelebihan, ini kan diairi. Air yang dikasihkan air kelebihannya, dia dialirkan ke sini. Ini ada pembuang. Pembuang di airnya buang ke sana, kemudian akan dibawa ke sana, terus ke bawah. Nah, bisa langsung ke sungai, bisa. Ya, atau kamu buat saluran itu mengumpul di satu tempat, nanti outletnya sendiri, bisa. Itu kreativitas Anda sendiri. Nah, kemudian di sini dibuat peta juga. Jadi intinya membuat batas itu, misalkan seperti ini ya, membuat bangunan bagi di sini. Nah, bangunan bagi ini tingginya dengan ini bisa ngalir nggak air itu? Oh, berarti datar, nanti nggak bisa ngalir, berarti batas petanya dimiringkan. Jadi ke sini kan bisa ngalir. Demikian juga yang ke sini. Ini peta baru lagi gitu ya. Nah, air diairi dari sini. Air diairi dari sini. Terus ini untuk mengairi sini. Ini untuk mengairi sini, ya. Kemudian peta baru ini. Ini batas petanya adalah batas kereta api, misalkan. Susah garisnya. Ya. Nah, kemudian di sini ada di sebelahnya ada box lagi kereta api. Nah, kemudian saluran pembawa, kemudian motong kereta api. Kira-kira dikasih apa? Biar bisa lewat. Ayo. Ini kan saluran bawa air. Tadi motong rel kereta api. Dikasih apa? Coba, Fitria Putri. Fitria Putri. Ya, Pak. Kalau kita merencanakan saluran, motong rel kereta api, biar airnya bisa ngalir, dikasih apa? Kalau menurut yang saya tadi dengar dari penjelasan Bapak, kalau misalnya tadi kan ada kampung, Pak, berarti pakai bangunan pembagi. Kalau Kan, yang aku tanya, saluran itu motong rel kereta api. Anda bayangkan di real lah. Jadi kalau saluran itu nabrak rel kereta api, apa yang terjadi? Airnya bisa ngalir nggak? Fitria? Halo, Fitria? enggak, Pak. Nggak bisa. Biar bisa ngalir siapain? Dikasih saluran. Nah, salurannya di mana? Yaitu namanya rel kereta api kan biasanya lebih tinggi toh. Masa rel kereta api di bawah tanah? Gitu kan? Makanya harus dibuat bisa gorong-gorong, bisa box culvert. Jadi di sini nanti ada bangunan gorong-gorong box culvert di sini, ya. Nah, kemudian saluran pembuang, dia juga motong rel kereta api, berarti harus dikasih gorong-gorong atau box culvert. Demikian juga di sini, ya. Di masing-masing dikasih. Nah, ini nanti semua dihitung. Berapa dimensi gorong-gorongnya, berapa dimensi box culvertnya, gitu. Ya. Nah, kemudian ini juga sama, misalkan dibuat seperti ini, batas petanya gitu ya. Jadi air nanti dialirkan ke sini, air dialirkan ke sini. Diperhatikan ya, apakah
air di sini ketinggiannya melebihi dari sini. Oh iya, bisa ngalir. Sini bisa ngalir, di sini bisa ngalir, nggak ada masalah. Nah, sekarang kelebihan air yang diberikan oleh ini, panah ini, jadi harus kasih tanda. Oh, disinilah nanti akan dibuang kelebihan airnya itu. Walaupun Anda tidak merencanakan ke saluran pembuang tersier, kasih aja tanda panah seperti ini, kemudian air akan ngalir ke sini lewat sini. Nah, kemudian yang ini dia airnya melalui sini. Nah, dia akan ke pembuang ini, ke sungai. Kemudian ini ada bangunan bagi lagi untuk membagi air ke sini dan membagi air ke sini. Nah, sedangkan di sini, karena di sini sudah habis, berarti ini kan ada bangunan akhir. Kemudian dibagi petaknya. Petaknya taruhlah seperti ini bangunan lagi. Berarti ini hanya sini, masih airnya. Ini hanya di sini airnya, yang ke kanan enggak habis. Ini ada lagi bangunan bagi di sini. Jadi ada gorong-gorong atau vocal void, di bawahnya ada bangunan bagi ke sini. Nah, sekarang ini ada gambar peta yang seperti ini ya. Tadi saya belum jelaskan peta yang ini L-pasnya lebih tinggi. Misalkan di sini tadi adalah 9, mana 9 itu? Nih ya, ini 9 ya, ini 9. Ini 10. Ini 10. Nah, ini adalah 11. Nah, ini 12. Ini 12. Ini 13, jadi selisih 1 meter. Jadi ini ada lahan yang lebih tinggi. Nah, sekarang saluran pembuang ini kan motong lahan yang lebih tinggi. Apa yang dilakukan? Bisa Anda buat menggali saluran itu ya, sepanjang ini. Bisa juga misalkan tidak Anda, karena kesulitan, Anda buat saluran di sampingnya kalau bisa, kalau nggak bisa, misalkan nggak bisa ditanami juga boleh, gitu ya. Buat gorong-gorong atau saluran terbuka di sini juga boleh, gitu ya. Kemudian di sini mungkin juga ada bangunan bagi untuk mengairi ke sini. Nah, pembuangannya dari sini kan ada batas petaknya. Pembuangan di sini, jadi dia ngalirnya ke sini, pembuangnya. Nah, ke sini untuk pembuangannya. Nah, secara garis besar, kamu kan sudah selesai membuat jaringan irigasi pada bahan pertanian tersebut. Jadi yang pertama adalah Anda membuat garis saluran sekunder mengikuti garis kontur tapi dibuat kemiringan. Jaraknya semakin ke hilir semakin jauh dari kontur ini. Ya. Kemudian memotong tegak lurus peta topografi, carilah yang punggung itu sebagai tempat untuk saluran sekunder. Buat dulu. Nah, kemudian carilah tempat lembah, motong tegak lurus terhadap kontur, itu tempat untuk saluran pembuang. Jadi yang modelnya seperti ini, berarti yang tekuannya seperti di sini, berarti ini adalah lembah. Karena tempatnya sungai nggak mungkin lebih tinggi ya. Nah, berarti ini juga sama. Dapat, berarti setelah ini semua dapat, Anda buat petanya. Nah, Anda buat peta kalau menggunakan AutoCAD kan lebih mudah. Luasannya diusahakan tidak berlebih dari 50, tapi kalau terpaksa boleh 75. Jadi intinya boleh sampai 75, gitu ya. Nah, buat kiri dan kanan, kalau bisa bangunan ini jadi satu, jadi batasnya itu sama. Kiri kanannya itu ketemuan di satu titik untuk mempermudah Anda perhitungan. Nanti kalau kamu menghitungnya tempatnya berbeda, maka menganalisis dimensinya jauh lebih banyak. Misalkan ketemu di satu titik. Ya. Nah, kalau semua sudah, ini sudah ya. Berikutnya adalah Anda membuat bangunan. Oh, ini bangunan bagi.
bangunan bagi dan sadap. Bangunan bagi dan sadap. Nah, terus sementara kasih simbol masih sementara. Jadi kalau kamu oret-oret pakai fisik, bisa menggunakan pensil, bisa dihapus nanti kalau salah, gitu ya. Nah, setelah itu kamu buat saluran pembuangnya tadi. Nah, mau dilarikan kemana? Mau jadikan satu atau langsung masuk ke sungai? Sama-sama boleh, gitu ya. Nanti kreativitas Anda sendiri-sendiri. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Jadi, itu dulu yang target kamu minggu depan ini sudah selesai. Walaupun masih salah, nggak apa-apa. Nanti kita diskusi pada sesi tugas, karena kan 2 SKS untuk sesi materi, 1 SKS untuk tugas. Ada pertanyaan sampai di sini? Jelas? Nah, ya. Nah, data pendukung yang lain ini cukup banyak ya. Data hujan, seperti katakan blok tadi ya, apa namanya yang ada apa namanya halaman judul taruh di bawah tadi, ukurannya ini. Nanti kamu implementasikan karena ukurannya kan A3 untuk kertasnya. Nanti ada aturannya. Ntar dulu. Ini sudah aku share belum ya? Sudah ya? Kelihatan nggak tadi ya? Belum kelihatan. Nah, salah pula. Ini bloknya. Nah, jadi ini kan kalau yang digambar tadi kan hanya asal masuk aja, tempatnya di kanan bawah. Nanti seperti ini. Ini skala saya ambil 125, ada yang 120. Kalau 20 ganti ini ya. Tulis nama, ada nama asisten kalau ada, Palembang ada asistennya. Nama dosennya, nanti ada parat ini ya. Nah ini tahun 2002, jumlah lembar apa ya. Terus kemudian data hujan. Nah, data hujan itu nanti untuk menghitung hujan efektif, untuk menghitung kebutuhan air. Kita dulu data hujan, ini ya, data hujan 10 tahun. Ini nanti ketentuannya nanti. Kemudian data iklim. Nah, ini ya, data iklim nanti untuk menghitung evapotranspirasi. Data iklim. Nah, ketentuannya nanti ini ada ketentuannya di bawah. Nah, ini suhu rata-rata, kelembapan rata-rata, kecepatan rata-rata, dan lama penyinaran matahari ya. Ditambah dengan 0, nah, misalkan contoh saja siapa nih? Johnson, Nicholas Jason. Nomornya berapa nih? Nicholas. Nomormu terakhir berapa? Nomor yang terakhir. Mahasiswa? Hah? 80. 80. Berarti kamu seperti soal ini. Tidak ditambah apa-apa. Coba yang Reza Muhammad Rizky Oktariansyah. Rizky. Iya, Pak. Nomormu terakhir berapa? 04, Pak. Nah, 4. Berarti ini adalah ditambah dengan 0,4. Jadi angka-angka ini kan sudah ada ditambah 0,4. Tambah 0,4. Tambah 0,4 semua. Ya. Nah, ini saya kasih contoh. Ini kan untuk misalkan bulan nomor terakhirnya adalah 5. Periode 1 tabel tertulis ini ya. Bulan Juli 1 ini kan 27,16. 27,16 nomor mahasiswa terakhirnya adalah 5, berarti 0,5. Dan ini dijumlahkan. Nah, tambah semua. Kemudian untuk elevasi ditambah dengan nomor mahasiswa terakhir. Nah, 5 tadi, elevasi ini berarti 11 ditambah 5, 16. Gitu ya. Oke.
Kita stop dulu, ganti yang lain. Format laporan. Ini format laporan. Ya, laporan tugas. Sudah ada formatnya, disusun oleh ini, oke. Gambar pengesahan, disusun, asisten, desain pembimbing, kemudian ini ada daftar isinya. Ada pengesahan, prakata, dan seterusnya. Kemudian pendahuluan. Nah, ini bab 1, bab 2, ini kan teori ya. Bab 1, bab 2, ini kan teori. Anda bisa mengambil dari buku referensi, contohnya handout-nya kriteria perencanaan, Anda boleh ngambil itu ya. Terus kemudian ini ada teori-teori, Anda boleh. Nah, kemudian perencanaan jaringan, ini kan sudah mulai. Nah, ini juga untuk teorinya boleh ditulis pakai komputer, 1, 2, 3 boleh pakai komputer. Kemudian untuk gambarnya itu nggak pakai AutoCAD. Jadi bab 1, 2, 3 ini boleh komputer ya. Komputer. Kemudian bab 4 ini nanti tulis tangan. Bab 5 tulis tangan. Bab 6 tulis tangan. Bab 7 tulis tangan, kemudian lampirannya ini. Nah, tadi yang pertama kali saya tunjukkan tadi adalah layout jaringan irigasi. Jadi lampiran pertama ada gambarnya. Jadi sambil jalan kamu mengerjakan ini. Minggu ini sudah memulai bab 1, 2, 3. Ya, kamu bisa belajar di buku referensi, bisa dari KP juga boleh, gitu ya. Disebutkan, misalkan kamu ngambil dari mana, di menurut KP sekian, untuk sistem irigasi dibagi. Nah, jadi disebutkan menurut bukunya pengarangnya siapa gitu ya, tahun sekian, misalkan sistem nama menggunakan ini, tapi kita semua dasarnya adalah kriteria perencanaan, itu buku acuan utama, tidak boleh dari situ. Tapi biasanya yang buku-buku yang lain itu mengacu dari situ. Jadi kalau kamu ngambil buku lain, ya sama sebetulnya dengan yang dari KP, karena itu aturan seperti SNI lah di beton, gitu ya, KP itu. Ini, nah, tadi yang saya sebutkan klimatologi untuk menghitung evapotranspirasi, terus hujan tadi hujan efektif, koefisien tanaman itu dari KP ada, kebutuhan air, nanti kita ngitung, ya. Kemudian setelah ini dapat kebutuhan air, Anda bisa menghitung debit untuk masing-masing ruas saluran, ya. Nah, nanti paling lambat pertemuan ke-6 sampai ini harus dikumpulkan ke saya, gitu ya. Sampai di sini dari bab 1 sampai bab 4 ini dikumpulkan ke saya. Nanti sebagai dasar penilaian dari saya. Oke. Terus kemudian ini dengar nggak? Kok ada yang bilang mic-nya rusak? Mic-nya saya apa mic-nya? Oh, mic-nya Muhammad Adi ini ya. Oke, nggak apa. Terus kita stop dulu, ganti yang lain. Ini kan format laporan. Nanti outputnya untuk gambar itu ada layout jaringan irigasi, potongan melintang dan memanjang saluran primer dan sekunder, tata nama skema jaringan irigasi, kemudian tata nama bangunan irigasi, gambar bangunan pelengkap. Nah, nanti kita lihat ada aturan yang lain yang harus kita ikuti. Nah,
ini nanti dimasukkan di dalam laporan, dikasih nama, nomor mahasiswa, ini datanya, peta topografi, ya, nomor mahasiswa ganjil dan nomor mahasiswa genap terlampir, ketinggian topografi dimulai dari 45. 45 berarti yang paling bawah dari 45 ditambah dengan 2 nomor mahasiswa terakhir. Ambil aja, nggak dulu, kita stop dulu ya. Oh, ini belum aku share ya, lupa ya. Ntar dulu. Belum aku share. Ya, ini ketentuannya. Peta topografi, ketinggian topografi dimulai dari 45 dengan ditambah 2 nomor mahasiswa terakhir. Nah, coba saya ingin tahu Bagas Putra. Nomor terakhirmu berapa? 2 nomor mahasiswa terakhir. 69, Pak. 69 ya. Berarti 45 tambah 99, Pak. Oh, 99. Berarti 45 ditambah 99. Itulah elevasi terendah. Nah, kalau aku stop dulu. Kita lihat yang pertanyaan hilang ya. Nah, dulu aku bukanya lagi. Pertanyaan ternyata hilang. Dan ini peta 2. Nah, ini kalau lihat ini kan dari tinggi ke bawah ya. Tinggi ke bawah, terus berarti paling rendah itu adalah yang ini. Ini paling rendah. Berarti kamu adalah 945 tambah 99. Berarti sama dengan berapa? 144, Pak. 144, 145, 146, 147. Nah, kemudian ini kamu tambah 1. Berarti tingginya adalah 148 di sini. Ini 148, 149. Terus gitu sampai atas sendiri. Paham ya? Ini tadi juga sama. Ini ditambah dari yang lebih tinggi. Misalkan ini tadi 100 misalkan di sini ya. Berarti ini 101, ini 102. Ya? Maaf Pak, belum tershare Pak tadi Pak. Oh, belum ya? Lupa lagi Iya, ya, Pak. kebanyakan. Ya, sorry. Lupa. Nah, ini ya. Berarti yang contoh tadi yang 99 ditambah 45, berarti 144 itu dari sini. 144, 145, 146, 147. Nah, kemudian yang di sini ditambah 1 dari yang tinggi ini, dari 148. 148, 149, terus sampai cak. Demikian juga yang di sini. Ini diambil yang di sini. Misalkan tadi 149, berarti ini adalah 150 di 151 elevasinya. Oke, kita tutup dulu, ganti yang tadi. Nah, tadi kemana ya? Hilang ya? Aku close ya, lupa. Tadi dulu. Ini bisa terlihat nggak nih? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Kemudian lokasi bendung ada 1, 2, 3. Kamu lihat di Excel, bagian yang mana. Bahan perencanaan adalah, oh ini nggak usah, ini semua di kanan ya. Ini nggak usah. Dan perencanaan semua sebelah kanan, ini nggak ada. Kemudian skala pilih skala 1, 1, 20, selalu 25, lihat di Excel. Data hujan terlampir. Yang nilainya ditambah, yang ada nilainya ditambah dengan 2 nama mahasiswa terakhir. Data iklim terlampir, pola tanam padi pada palawija,
awal tanam sesuai tugas ada di Excel tadi. Jadi tahapan perencanaan, penentuan lokasi bendung, itu kan sudah ditentukan. Perencanaan teras saluran, primer, sekunder, termasuk di sini adalah pembawa dan pembuang. Kemudian perencanaan batas peta, seperti saya jelaskan tadi. Oh, ini tadi ternyata saya pisah. Ini pembawanya, ini pembuangnya. Oke. Tata nama nanti kalau sudah di atas minggu depan lah. Bangunan pelengkap. Jadi nanti kamu simbol-simbol. Jadi misalkan bangunan bagi ada simbolnya sendiri, gorong-gorong ada simbolnya lagi. Nanti KP ada. Nah, ini untuk perhitungan bangunan penguapan menggunakan Penman Montoid seperti tugas hidrologi ya. Perhitungan curah hujan efektif menggunakan metode SNI. Perhitungan kebutuhan air berdasarkan KP. Nah, ini nanti belum waktunya dijelaskan. Penentuan tinggi muka air saluran nanti belum. Perencanaan dimensi saluran pembawa, primer, sekunder, dan pembuang. Saluran primer menggunakan linding full. Linding full itu dinding saluran dilapisi oleh beton, ya, beton tanpa tulangan, full dari dinding dasar dindingnya lagi. Nah, sekunder menggunakan linding bagian dinding, jadi yang bawah tanpa linding. Saluran pembuang tidak menggunakan linding, ini nanti menentukan koefisien Manningnya kalau Anda menggunakan Manning atau koefisien Stiglernya untuk analisis hidrolikanya. Kemudian perhitungan bangunan pelengkap, nah nanti disesuaikan dengan yang ngajar. Kalau bangunan itu kan banyak yang pelengkap di sini. Ada bangunan bagi, ada bangunan sadap, ada gorong-gorong, ada bokal pot, ada bisa tadi misalkan saluran melalui apa ya? Ini kan saluran melalui saluran nggak ada, berarti talang sipon ini nggak ada, gitu ya. Nanti tergantung dari dosen yang ngajar, dalam hal ini Bu Riani. Kemudian perhitungan galian dan timbunan. Ya. Teori dan hasil perhitungan kertas A4, gambar rencana jaringan irigasi dan saluran pembuang ukuran A3, gambar potongan melintang memanjang saluran primer sekunder A3, tata nama A3, tata nama bangunan A3, gambar bangunan pelengkap, ini ya, berkaitan perhitungan nomor 5, ya. A3, galian tanah timbunan bisa masuk di A4. Gambar menggunakan AutoCAD, layout itu dibagi sesuai soal yang di Excel tadi. Potongan melintang skalanya 1:50, potongan memanjang skala vertikal 150, horizontalnya sesuai dengan peta, nanti 120 dan 125. Buku referensi ini standar kriteria perencanaan atau KP 2013. Tugas bersifat individu, dikerjakan secara manual kecuali teori. Gambar boleh menggunakan komputer, ya. Paling lambat pertemuan 6, tugas dikumpulkan hingga selesai bab 4. Paling lambat pertemuan 11, tugas harus selesai ini tugas full ya. Sudah selesai semua ya, ke dosen pembimbing masing-masing. Penentuan, ya ini sudah ada dilakukan nomor 10 ini, di Excel tadi. Nah, dari sini kira-kira bisa dipahami, bisa dibayangkan. Paling tidak kamu minggu depan sudah draftnya itu sudah jadi, draft untuk jaringan. Nanti akan dilanjut, karena kalau kamu sampai terlambat, maka berikutnya akan terlambat terus. Karena kan materi untuk berikutnya, itu untuk tugas kamu berikutnya, gitu nyambung terus. Ada pertanyaan kira-kira? Sampai di sini? Jangan lupa ya, absen. Kalau sudah healingnya sudah bagus. Mudah-mudahan sudah.
Raihanisa. Ya, Pak. Nah, gimana dengan yang apa saya jelaskan tadi, baik materi maupun tugas? Sudah ada bayangankah yang mau dikerjakan? Sudah ada, Pak. Mulai ada bayangan, Pak. Ya, jadi paling enggak secepatnya nanti kamu download itu kan karena tuh anunya itu banyak, filenya itu banyak, akhirnya kan waktu pertama kali saya upload satu persatu itu enggak terbaca, hanya terbaca hanya satu. Kemudian akhirnya akan saya rar, saya upload, bisa. Mudah-mudahan kamu nggak ada kesulitan gitu ya. Nah, ini untuk jaga-jaga kalau kamu nggak bisa absen, tolong untuk diaktifkan kamera. Nah, nanti biasanya kan akan wajahnya muncul, kemudian namanya juga muncul. Karena kadang-kadang saya pernah itu tidak diaktifkan kamera, sehingga kok namanya juga nggak jelas. Nah, saya nggak tahu apa gangguan Zoom-nya atau gimana. So, Shirley Ulima Zahra, Muhammad Rizal, Nisrina, tolong untuk diaktifkan. Nggak lama kok. Rizky Oktariansyah, tolong untuk diaktifkan. Nah, ini sambil kamu mengaktifkan, kalau kira-kira tidak ada tumburan minggu depan, kita jadwal jam seperti tadi 8.30. Tapi kalau apa namanya, jadwal untuk blended itu sudah keluar dari jurusan, kita mengikuti apakah sebagian daring, sebagian online, nanti kita mengikuti jadwal itu. Tapi kalau selama jadwal itu belum keluar, kita Zoom dulu, ya. Nah, minggu depan itu kan, kamu berangkat tanggal berapa? 11 ya? Iya, 11, Pak. 11. Minggu depan itu masih bisa. Jadi nanti kamu libur seminggu ceritanya deh. Iya. Iya, Pak, kalau jadi. Kemarin sudah dirapatin, hanya yang dampingi kamu itu kan karena waktunya cukup lama dan jaraknya jauh, naik bis itu kalau sudah tua itu kan fisiknya kuat, itu kan mungkin dari yang muda-muda itu kan kemarin belum dapat, gitu ya. Menawari saya, terlalu capek 8 hari naik bis, nah itu kan terlalu capek. Nanti kan kemarin sempat nanya yang dosen-dosen muda, tapi belum ada jawaban, nggak tahu nanti siapa yang dampingi kamu ya. Jadi minggu depan masih bisa, minggu depannya lagi masih bisa. Jadi pertemuan keempat bisa, nanti berarti libur ya. Libur itu 11 sampai, kamu balik lagi tanggal berapa rencananya? Itu kan berangkat tanggal 11. Nah, saya dengar-dengar sampai 8 hari. Iya benar. Berarti Iya, benar, Pak. kalau Iya. 8 hari berarti kan kita Senin berikutnya nggak bisa masuk, berarti harus diganti. Jadi yang kemarin kuliah pertama itu gantikan yang tanggal 11 sampai 17 minggu itu, ini kan kosong. Nah, kemudian 18 sampai 24 itu kan minggu berikutnya, kalau kamu 8 hari kan kosong lagi. Nah, ini kan nggak harus diganti. Nah, kamu kalau hari Rabu bisa nggak? Hari Rabu. Ada Minggu jadwal depan ya, nggak? Pak? Bukan, ini nanti setelah kamu pulang dari kuliah lapangan. Yang jelas hari Rabu itu ada jadwal nggak kamu? Ada sih, Pak.
itu paling ada beton sama K3 Pak. Mungkin dikonfirmasi lagi nanti Pak. Oh ya, satu itu. Kedua, jamnya ya nanti tolong dicek. Nah, kalau kita Zoom nanti kan ya kan 2 jam sampai 3 jam. Diaturlah. Bisa pagi, bisa siang, bisa sore. Tapi absennya gimana ya? Kamu sambil jalan bisa absen nggak? Kalau yang ini kan benar-benar kosong, tidak perlu absen yang tanggal 11 sampai tanggal 17 ini. Tapi yang 18 ke atas ini biar aku nggak merubah di e-learning, kamu absen sambil jalan bisa nggak? Menggunakan HP bisa nggak? Bisa ya? Bisa Pak, kalau ada sinyal nanti. Bisa lah, nanti kan di jalan pasti ada sinyal lah. Nah, kalau terpaksa, gini aja, kamu harus menginfokan, biar cepat-cepat nanti aku ubah e-learning-nya kalau di jalan itu nggak ada sinyal. Pak, saya nggak bisa absen, misalkan jam waktunya jam 8 sampai jam anu. Pak, saya nggak bisa absen. Nah, nanti cepat-cepat saya rubah. Nanti kalau terlambat, susah ngerubahnya aku. Demikian juga yang jam 10, gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum kita akhiri, nah satu lagi jangan lupa isi daftar hadir ya. Kalau yang pertama itu kan Anda nggak perlu isi daftar hadir. Nanti saya usahakan saya input dari rekaman Zoom itu, masukkan di e-learning. Tapi kalau ini kan kamu isi sendiri. Tidak bisa belum e-learning? Tidak bisa. Oke. Nah, yang pertama itu belum saya masukin karena masih banyak yang belum enroll. Jadi baru 12 satu kelas itu. Begitu saya buka mau masukin nggak ada namanya karena belum masukin enroll, belum masuk ya. Oke, nggak apa, nanti sambil jalan kita masukin. Oke, sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Biasanya nanti setelah Anda nyoba ngerjakan, itu kan banyak pertanyaan. Makanya itu waktunya akan lebih panjang. Bisa jadi 3 jam tidak cukup, gitu ya. Karena pasti satu persatu dia akan menyampaikan apa yang sudah diperoleh. Walaupun tidak menutup kemungkinan kamu asisten dulu. Kalau ada kesulitan, kamu bisa tanya ke saya, gitu ya. Misalkan dari asisten juga bingung, boleh tanya ke saya. Boleh tanya ke dosen pembimbing. Kalau tanya ke saya berarti sesuai jadwal ya. Tapi kalau di waktu yang lain bisa ke dosen pembimbingnya masing-masing, kan sudah ada di Excel-nya tadi. Oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang.